wabarakatuh. Saya Hanum yang akan meneruskan presentasi sebelumnya oleh Catur. Presentasi berikutnya adalah mengenai artikel yang berjudul Pengungkapan Laba Komprehensif, sebuah kasus dari perusahaan di Amerika. Yang pertama adalah abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah memeriksa format pelaporan alternatif dari informasi laba komprehensif dan mengukur sejauh mana kerugian yang diakumulasi dalam Other Comprehensive Income pada pembaruan FASB utama, yaitu Summary of Financial Accounting Standard nomor 130 dan Accounting Standard Update 2011-05. Desain atau metodologi adalah menyelidiki format pelaporan alternatif dari informasi comprehensive income dan pengaruhnya terhadap earning per share dari 100 perusahaan teratas di Amerika Serikat selama periode tahun 97 sampai 99. Pola Other Comprehensive Income diperiksa dengan menggunakan subsampel dari 10 perusahaan, dengan akhir periode tanggal 31 Desember selama tahun 95 sampai 2014. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa perusahaan menunjukkan item OCI sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Rata-rata perbedaan antara CI dan laba bersih signifikan bagi mayoritas perusahaan, berfluktuasi hingga 15% selama 3 tahun. Pengaruh negatif pada earning per share signifikan. Pada perusahaan subsampel, OCI mayoritas negatif, di mana dilaporkan sebagai kerugian. Keterbatasan atau implikasi pada penelitian ini adalah laba yang dilaporkan umumnya memberikan gambaran nilai buku yang terlalu optimis. Nilai buku konservatif terbukti menjadi statistik yang lebih memadai untuk pengembalian daripada penghasilan untuk investor. Selanjutnya adalah introduction. FASB merilis SFAS 130 berhubungan dengan pelaporan dari Comprehensive Income Topik 220. Comprehensive Income ini mencakup semua perubahan ekuitas pemegang saham selama periode keuangan, kecuali peristiwa atau transaksi yang dihasilkan dari investasi atau distribusi pada pemilik. Kemudian, FASB memperkenalkan konsep dari Other Comprehensive Income di dalam SFAS 130 di tahun 97 untuk memfasilitasi peningkatan perbaikan item pendapatan dan pengeluaran, keuntungan dan kerugian dalam comprehensive income yang tidak termasuk di dalam laba bersih berdasarkan US GAAP. Selanjutnya, di tahun 2011, FASB merilis Accounting Standard Update dan merevisi dari aturan Comprehensive Income. FASB melakukan ini untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama, untuk menampilkan item Other Comprehensive Income lebih mencolok, untuk membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi efek dari OCI dengan lebih hati-hati. Yang kedua, pembaruan ini memiliki dasar penerapan aturan akuntansi yang akan datang tentang penyajian dari comprehensive income. Motivasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap ide dari pengungkapan comprehensive income dan earning per share pada konteks yang lebih spesifik dari pembaharuan FASB. Fokusnya adalah pada SFAS nomor 130 dan Accounting Standard Update 2011-05. Selanjutnya, teori yang relevan. Di tahun 97, FASB mengeluarkan SFAS nomor 130 dan membolehkan entitas untuk menunjukkan OCI items menurut dari salah satu dari 3 opsi. Yang pertama, dalam satu laporan laba komprehensif yang mencakup baik net income dan item laporan laba komprehensif lainnya. Yang kedua, dalam 2 laporan terpisah yang mencakup laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif. Dan yang ketiga, perubahan dalam laporan ekuitas pemegang saham.
Selanjutnya, di bulan Juni 2011, FASB merilis Accounting Standard Update setelah mempertimbangkan beberapa masalah yang diungkapkan oleh beberapa pemegang saham. Di sini entitas tidak diperbolehkan menunjukkan item OCI dalam laporan ekuitas pemegang saham, tapi entitas dapat melaporkan item OCI mereka di dalam satu laporan atau dua laporan yang berbeda yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif. FASB mengubah definisi konsep akuntansi laba komprehensif, earnings, dan OCI dan hubungan yang mengikat di antara variabel akuntansi ini untuk membuat proses formasi dari profitabilitas perusahaan lebih transparan bagi investor. Di sini kita bisa melihat ada beberapa rumus perhitungan. Yang pertama adalah comprehensive income, adalah akumulasi dari net income ditambah other comprehensive income. Selanjutnya, periode penutupan dari nilai buku adalah periode pembuka nilai buku ditambah net income dalam periode T ditambah OCI dalam periode T ditambah dividen dalam periode T ditambah transaksi dengan pemilik dalam periode T. Selanjutnya, retained earning didefinisikan sebagai akumulasi pertambahan dari net income ditambah OCI ditambah dividen. Yang terakhir adalah other comprehensive income, itu berhubungan dengan perubahan dalam retained earning. Pada literatur sebelumnya, yang pertama adalah pelaporan item other comprehensive income dalam ekuitas pemegang saham menciptakan beberapa masalah. Di antaranya, menurut Barker tahun 2004 adalah berpotensi mengurangi keinformatifan dan daya prediksi laba bersih. Menurut Linzmeyer et al. Tahun 1997 menurunkan transparansi dan visibilitas. Kemudian menurut Biddle and Choi tahun 2006 merusak kualitas dan penurunan kegunaan informasi laba. Menurut Isidro O'Hanlon and Young tahun 2004-2006 meningkatkan kesalahan dalam model penilaian berbasis akuntansi dan meningkatkan perbedaan lintas negara dalam penerapan model tersebut. Pembaharuan FASB tahun 2011-05 ini meningkatkan transparansi pengungkapan comprehensive income dan perubahan other comprehensive income, dan meningkatkan pentingnya item other comprehensive income menurut Schabel and Victor Raffi tahun 2015. Masalah persyaratan laba komprehensif ada beberapa, di antaranya item pendapatan mana yang termasuk dalam earning dan mana yang termasuk dalam other comprehensive income. Menurut Black tahun 2016, Risk and Sean tahun 2012, dan sebagainya. Pembaruan hanya mempengaruhi lokasi pelaporan other comprehensive income menurut Eaton et al. Tahun 2013, dan sebagainya. Laporan tunggal berkelanjutan yang diizinkan dalam FASB 205 menimbulkan kebingungan menurut Kim 2016, dan sebagainya. Kemudian metodologi. Penelitian ini menggunakan dua bagian. Yang pertama adalah menyelidiki format pelaporan item other comprehensive income yang berbeda setelah implementasi SFAS 130 dan menguji pengaruhnya pada earning per share. Maka untuk tujuan ini digunakan 100 perusahaan teratas di Amerika Serikat dari 7 sektor utama, yakni pertambangan, konstruksi, manufaktur, transportasi, retail, keuangan, dan jasa. Yang kedua adalah membahas pola dan format pelaporan other comprehensive income menggunakan subsampel dari 10 perusahaan selama periode 1995 sampai 2014 dengan periode berakhir pada tanggal 31 Desember. Variabel yang digunakan adalah NI atau earnings, kemudian OCI atau other comprehensive income, AOCI atau accumulated other comprehensive income, dan B atau reported book value. Kemudian pada pengungkapan laba komprehensif, di sini akan ada beberapa grafik. Yang pertama adalah grafik
Pertama, mengenai klasifikasi industri dari perusahaan sampel. Di sini kita bisa melihat bahwa divisi industri dari sampel perusahaan ini 60%-nya adalah berada dari sektor manufaktur, kemudian 35%-nya adalah perusahaan dari transportasi, retail, keuangan, dan sektor jasa. Hanya ada 5% dari perusahaan yang berada di sektor konstruksi dan industri pertambangan. Ini di grafik 2 kita bisa melihat format dari pelaporan comprehensive income dari perusahaan sampel. Di sini kebanyakan perusahaan sampel 70 perusahaan melaporkan comprehensive income sebagai bagian dari laporan ekuitas pemegang saham, di mana 10 perusahaan diantaranya mengubah istilah ekuitas pemegang saham menjadi istilah comprehensive income. Kemudian 14 perusahaan memisahkan laporan comprehensive income-nya, 6 perusahaan menampilkan comprehensive income di laporan laba rugi. Kemudian ada 10 perusahaan yang tidak mengungkap comprehensive income. Dari 10 ini, 4 perusahaan mengindikasikan bahwa comprehensive income dan net income itu sama di tahun yang dilaporkan, sedangkan 6 perusahaan tidak mengungkapkan. Di sini di grafik 3 kita bisa melihat bahwa 5-7% dari perusahaan memilih untuk menampilkan comprehensive income di dalam laporan laba rugi, baik positif dan negatif. Kemudian 15-17% dari setiap grup itu melaporkan informasi mengenai laporan comprehensive income secara terpisah. Dan 77-79% memilih untuk melaporkan comprehensive income di dalam laporan ekuitas pemegang saham. Bisa melihat ada dua tabel. Tabel 2 ini menunjukkan analisis dari komponen other comprehensive income. Di sini menunjukkan komponen utama yang ditampilkan oleh perusahaan sampel dari tahun 97 sampai 99. Komponen dari OCI ini adalah FCA, kemudian MPL, dan UGL. Sekitar 76-80% dari perusahaan sampel biasanya melaporkan mata uang asing setiap tahun, di mana secara signifikan lebih tinggi daripada dua komponen OCI di istilah moneter lainnya. Kemudian sekitar 31-35% menampilkan rencana manfaat dari pensiun minimum atau MPL, dan 46-50% melaporkan UGL setiap tahun. Kemudian di tabel 3 ini adalah efek terbesar dari OCI yang terpengaruh secara negatif. Di sini ada Bank of Montreal, kemudian Walmart Store Inc., International Paper, dan Champion International. Sedangkan yang terpengaruh secara positif adalah Delta Airlines Inc. dan CISCO System Inc. Di grafik 4 menunjukkan jumlah dari perusahaan sampel yang terpengaruh secara negatif oleh OCI itu lebih tinggi daripada jumlah perusahaan yang terpengaruh secara positif. Rata-rata dari OCI adalah 192 juta dolar di tahun 97, tapi kemudian menolak hingga 45 juta dolar di tahun 99. Di sini grafik 4 dan grafik 5 itu memperlihatkan penggunaan dari comprehensive income daripada net income yang berdampak pada earning per share. Earning per share dari 64 perusahaan itu akan menjadi negatif jika OCI itu dimasukkan di dalam CI, sementara hanya ada 34 perusahaan sampel yang akan terpengaruh secara positif. Jika 10% ini diambil sebagai ambang material, 32 perusahaan sampel itu secara material juga terkena dampak oleh OCI.
earning per share dampaknya itu bisa menjadi eksplosif. Dan perubahan negatif di earning per share dari beberapa perusahaan itu lebih dari 50% seperti yang terlihat di tabel 3 sebelumnya. Selanjutnya perilaku dari laba komprehensif lain. Di sini untuk lebih memahami pola dari other comprehensive income, peneliti telah memilih masing-masing satu perusahaan individu dari setiap 10 industri utama di Amerika Serikat. Di sini grafik-grafik ini menunjukkan AOCI untuk 10 perusahaan individu. Semua perusahaan sampel kecuali Crawford & Co dan Berkshire Hathaway itu dengan nilai negatif yang sangat meningkat dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan adanya kegagalan laba yang dilaporkan dalam comprehensive income itu menyembunyikan dampak kerugian pada nilai pasar. Yang terakhir adalah diskusi dan kesimpulan dari penelitian ini. Mayoritas perusahaan menyajikan comprehensive income sebagai bagian dari ekuitas pemegang sahamnya dari tahun 97 sampai 99. Dalam setiap tahun, jumlah perusahaan yang dipengaruhi oleh other comprehensive income secara negatif lebih tinggi daripada yang dipengaruhi secara positif. Maka earning per share dipengaruhi secara signifikan. Jika investor mempertimbangkan OCI saat mengevaluasi kinerja perusahaan, mungkin mereka akan menarik kesimpulan yang berbeda jika didasarkan penilaian atas laba bersih. Pelaporan item OCI dalam ekuitas pemegang saham menciptakan beberapa masalah. AOCI dari mayoritas perusahaan individu yang diteliti dari tahun 95 sampai 2014 menjadi negatif dari waktu ke waktu dan jumlah agregatnya semakin besar di tahun 2014. Ada beberapa implikasi, yaitu AOCI mengindikasikan ada sedikit pembalikan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Keuntungan dan kerugian OCI bersifat sementara dan mundur secara teratur, dan estimasi akrual akuntansi berbalik pada periode berikutnya. Studi ini menyarankan penyusun standar dan kerangka konseptual untuk memeriksa kesesuaian standar FASB untuk menentukan apakah fleksibilitas tersebut mengatasi masalah kualitas laba. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaknaan atau kata-kata, dan apabila ada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.